yang hatinya bersih itu bergetar hatinya. Apa perilakunya? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini perilakunya. Perilaku adalah buah dari sikap mental, buah dari sikap. Itu perilaku. Ini contoh yang positif dan masih banyak beberapa ayat. Contoh yang negatif, justru pribadi Rasulullah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam surat Abasa. Kalau tadi Al-Anfal ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa, bermuka masam, bahasa Jawanya merengut. Perilakunya watawalla, bahasa Jawanya melengos, berpaling Rasulullah. Mengapa? Anja'ahul a'ma, datang orang buta. Sudut pandang beliau itu negatif, sehingga muram wajahnya, sikapnya, perilakunya watawalla, berpaling. Anja'ahul a'ma, karena yang datang seorang yang buta. Langsung ditegur oleh Allah. Namun Rasulullah tidak pernah mengulangi lagi, sehingga diingatkan oleh Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Boleh jadi dia yang lebih bersih hatinya dibandingkan dengan tokoh-tokoh Quraisy yang sedang berhadapan dengan Rasulullah. Orang yang berhasil siamu Ramadannya, sikapnya itu pasti positif, perilakunya juga pasti positif. Karena sikap yang positif akan berbuah perilaku yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kepada Allah SWT, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita dengan izin Allah, kita yang sekarang di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, pada para jamaah yang baru nyampe masjid, yang masih ada di lantai 1, khususnya yang masih muda, agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Kemudian kepada anak-anak nanti apabila khatib naik mimbar untuk khutbah agar diam dan tidak bermain sendiri. Kepada para jamaah yang masih menggunakan masker, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, tugas Jumat kali ini muadzin adalah saudara Ustaz Rahman.
Khotib Jumat Ustadz Dr. Andes Haji Mudhaul Qamar Sayuti dari Kota Malang dengan materi keberhasilan siang Ramadan. Imam Ustadz Muslim Farouk Sarjana Hukum Islam. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah untuk digunakan operasional masjid. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terakhir, pengumuman dari takmir. 1. Kultum subuh dilaksanakan setiap pada salat subuh. Yang kedua, kantin tamasa Sabtu ketiga 14 Mei 2022 pada maghrib sampai isya bersama Ustadz Haji Masrihan dari Kota Pakisaji Bonagung dengan materi Riyadhus Shalihin. Yang ketiga, kantin tamasa Rabu keempat tanggal 25 Mei 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Haji Soib materi fikih istilah. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man istamsaka bi sunnatihi wa antasama bihablihi falahu ajrun kabir. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salaman. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, utamanya nikmat iman yang insyaallah senantiasa membimbing langkah kehidupan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin rahimakumullah, 18 hari kita meninggalkan Ramadan. Pertanyaan besar yang harus kita jawab, berhasilkah kita melaksanakan siam Ramadan? Memang wala tadri uqbilat amruddat, tidak ada satupun yang tahu ibadah kita diterima atau ditolak. Yang bisa kita lihat adalah indikatornya. Paling tidak ada 3 indikator yang bisa kita baca siam Ramadan kita berhasil ataukah tidak. Insya Allah yang hadir di majelis ini tergolong hamba Allah yang siam Ramadannya berhasil, sehingga terhapus semua dosa-dosa kita dan syurga Allah yang menunggu kita. Indikator pertama yang bisa kita lihat adalah sikap dan perilaku positif. Sikap ini adalah sudut pandang, cara pandang kita melihat sesuatu
secara mental, bukan dengan kedua mata kita. Contoh dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini sudut pandang secara mental. Sesungguhnya hanyalah mereka yang beriman, idza dzukirallah, disebut saja asma Allah, wajilat qulubuhum, hatinya terenyuh, hatinya bergetar. Ini sudut pandang secara mental. Disebutkan saja nama Allah, yang hatinya bersih itu bergetar hatinya. Apa perilakunya? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini perilakunya. Perilaku adalah buah dari sikap mental, buah dari sikap. Itu perilaku. Ini contoh yang positif dan masih banyak beberapa ayat. Contoh yang negatif, justru pribadi Rasulullah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam surat Abasa. Kalau tadi Al-Anfal ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa, bermuka masam. Bahasa Jawanya merengut. Perilakunya watawalla. Bahasa Jawanya melengos, berpaling Rasulullah. Mengapa? Anja'ahul a'ma. Datang orang buta, sudut pandang beliau itu negatif, sehingga muram wajahnya, sikapnya, perilakunya watawalla, berpaling. Anja'ahul a'ma, karena yang datang seorang yang buta. Langsung ditegur oleh Allah. Namun Rasulullah tidak pernah mengulangi lagi, sehingga diingatkan oleh Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Boleh jadi dia yang lebih bersih hatinya dibandingkan dengan tokoh-tokoh Quraisy yang sedang berhadapan dengan Rasulullah. Nah, orang yang berhasil siamu Ramadannya, sikapnya itu pasti positif, perilakunya juga pasti positif. Karena sikap yang positif akan berbuah perilaku yang positif. Yang kedua, sikap dan perilaku produktif. Lorong waktu yang tersedia kepada dirinya, setiap manusia tidak sama. Ada yang baru lahir meninggal, sebelum lahir sudah meninggal. Ada yang sampai 100 tahun, bahkan ada yang nyaris 150 tahun. Tapi waktu itu diisi dengan produktivitas yang tinggi. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat, di antaranya Al-Waqi'ah, la yasma'una fiha lahwan. Orang yang sikap dan perilakunya produktif, tidak ada yang sia-sia. Wala ta'sima, apalagi yang dosa. Yang sia-sia tidak ada. Dari detik ke detik ada produktivitas di sana, ada hasil di sana, ada makna di sana. Wala ta'sima, apalagi yang dosa tidak ada. Ini orang yang puasanya berhasil, mampu melahirkan sikap dan perilaku yang produktif. Dalam An-Naba diulang lagi, la yasma'una fiha lahwan wala kidzaba. Tidak ada yang sia-sia, apalagi yang dusta. Jujur,
Ini yang bisa kita baca. Sudahkah pribadi kita melahirkan sikap dan perilaku yang positif, melahirkan sikap dan perilaku yang produktif? Seorang raja waktunya 24 jam juga, Pak. Presiden 24 jam, menteri 24 jam, orang terkaya di dunia 24 jam, termiskin di dunia juga 24 jam, Pak. Orang pandai 24 jam. Yang membedakan produktivitas terhadap waktu tersebut. Orang yang sukses puasanya, lorong waktunya positif. Produktif. Ada hasil, ada makna. Padahal siapapun yang ingat Allah, dengan kata lain yubda bil basmalah, dihantarkan dengan bismillah, maka tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermakna. Tapi ketika tidak dihantarkan dengan bismillah, fahuwa aktab, sia-sia sudah, tidak akan mendatangkan hasil. Betapa murahnya Rahman Rahim Allah. Cukup kita ingat Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak cukup dengan sikap, tapi juga perilaku. Perilakunya apa? Bismillah. Sikapnya Bismillah. Sikapnya zikrullah. Perilakunya atas nama Allah. Perilakunya bersama Allah. Perilakunya hanya untuk Allah. Ini sikap dan perilaku kontributif. Jadi ada kontribusi. Ada bismillah di sana. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang. Maka ulama memberikan batasan. Memberi itu kaya. Artinya apa? Dia tidak pernah merasa kurang, yang ada merasa lebih, sehingga kutah terus. Ar-Rahman, pengasih. Menerima iya, tapi setelah menerima kasih. Terima kasih. Yang banyak kasih, terima baik. Kita terima kasih. Ini orang yang puasanya berhasil. Sikap dan perilakunya positif, sikap dan perilakunya produktif, sikap dan perilakunya kontributif. Hal yang semacam ini baru akan muncul kalau kehidupan kita bermakna ibadah. Ada 3 sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dimensi formal. Hidup ada aturan. Apa saja, bangun tidur sudah diatur, sampai tidur lagi diatur, keluar rumah diatur, mandi diatur, ke kamar kecil diatur, kerja diatur. Tidak ada kehidupan kecuali di sana ada dimensi formal yang terkait dengan tata cara, aturan. Apa aturannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkinkah ada yang belum tercantum dalam hadis Rasulullah? Sangat-sangat mungkin. Karena perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Satu contoh, waktu rame-ramenya Aceh, kebetulan misanan saya itu pilot yang mengendalikan Sukhoi. Dia berangkat sudah sholat maghrib, dia berangkat sudah buka, terbang, turun di Aceh, matahari tinggi lagi.
Dibuka hadisnya tidak akan ketemu, Pak ya. Pertanyaannya, haruskah kita puasa lagi? Haruskah kita sholat maghrib lagi? Memang ada secara normatif yauman, pada satu hari, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika kita buka di malam, sudah mendapatkan terbitnya fajar, mendapatkan tenggelamnya matahari. Terbang ke Aceh, tinggi lagi, masih 30 menit baru tenggelam. Apakah kita puasa lagi? Tidak, Pak. Apakah sholat maghrib lagi? Tidak. Karena ketika kita di Aceh hanya mendapatkan tenggelamnya matahari, terbitnya fajar sudah tidak ada. Apalagi kalau tenggelam, berangkatnya dari New York ke Jakarta, berangkat Jumat, sampainya Ahad, Pak. Sabtunya di mana? Buka hadis tidak akan ketemu, Pak. Makanya ulama memberikan batasan al-hukmu yaduru ma'al ilah. Hukum itu bisa bergeser karena ada alasan-alasan ilah yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, dimensi spiritual. Tata cara belum menjamin, Pak ya. Ada dimensi yang lebih menentukan dalam ibadah, yakni dimensi spiritual, suasana hati. Ini yang harus kita bersihkan. Setidaknya ada penyakit hati yang merusak akidah. Contoh satu diantaranya kufrun, ingkar. Tahu salah dikerjakan, pakai bismillah lagi. Tahu salah ditandatangani. Ini namanya kufrun. Tahu benar baik diabaikan. Ini dimensi spiritual. Nah, dimensi pertama, formal dan spiritual, inilah yang akan melahirkan dimensi fungsional. Ada fungsi setiap ibadah. Puasa lahirnya jiwa muttaqi. Ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan itu meningkat. Saya yakin insyaallah, mudah-mudahan yang hadir di majelis ini tergolong yang sikap dan perilakunya positif, sikap dan perilakunya produktif, sikap dan perilakunya kontributif. Sekali lagi, hanya akan muncul kalau bentuk ibadahnya ada dimensi formal yang benar, ada dimensi spiritual yang bersih suci, ada dimensi fungsional sebagai bukti. Dan ini insya Allah yang akan menghantarkan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semoga barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi wal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik ya rahman ya rahim
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Tuhan kami, nampakkan kepada kami yang hak nampak hak. Lebih dari itu, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya. Ya Allah, Tuhan kami, nampakkan yang batil nampak batil. Lebih dari itu, anugerahkan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.